Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Anggun Mardani dengan NIM 20319232. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel saya yang berjudulkan Gender sebagai Konstruksi Sosial dalam Keluarga. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah GSI yang diampu oleh Bu Evi Muafiah. Oke, langsung saja. Jadi artikel saya berisikan abstrak, pendahuluan, pembahasan, dan juga penutup atau kesimpulan. Langsung saja, di sini saya akan membahas pada pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang dari judul saya. Jadi, keluarga definisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah, yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya. Pada umumnya, masyarakat Indonesia menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang mengatur aktivitas dalam keluarga, sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang berperan mengelola hasil nafkah untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya. Nah, kerjasama antara laki-laki dan juga perempuan dalam konteks keluarga sangat menentukan keberlangsungan hidup rumah tangga ataupun keluarga. Gender dalam keluarga adalah konstruksi sosial masyarakat yang dapat dipertukarkan atau diubah pada waktu yang berbeda. Dalam sebuah keluarga, konsep gender ditetapkan dengan melakukan pembagian kerja antara suami dan juga istri. Namun, berbagai persoalan terjadi dalam keluarga, lebih disebabkan karena berbagai masalah, yaitu karena konstruksi sosial yang dipahami atau dianut oleh masyarakat dan tidak didasarkan pada asas kesetaraan gender, sehingga dapat mengakibatkan peran ganda bagi seorang istri. Peran ganda seorang istri dapat berkurang jika adanya kerjasama antara laki-laki dan juga perempuan dalam pembagian tugas keluarga. Seperti pembagian tugas mengenai peran dalam mengasuh, mendidik anak yang merupakan tanggung jawab seorang istri dan juga suami. Berhubungan dengan pendidikan anak dalam keluarga, pendidikan gender sangatlah penting ditanamkan sejak dini agar anak memahami gender dalam keluarga. Nah, itu merupakan pendahuluan pada artikel saya. Selanjutnya di sini saya akan membahas pada bagian pembahasan. Yang pertama adalah konsep gender. Sebagian orang mungkin telah memahami istilah mengenai gender dengan benar, namun sebagian orang masih perlu penjelasan. Untuk memahami konsep gender, kita harus membedakan antara kata seks dengan gender. Karena pengertian seks atau jenis kelamin merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia berjenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jakun, dan memproduksi sperma. Selanjutnya, sedangkan gender merupakan konstruksi sosial masyarakat yang dapat dipertukarkan atau diubah pada waktu yang berbeda. Gender pada intinya adalah pembagian peran antara tanggung jawab perempuan dan juga istri sesuai dengan konstruksi sosial yang ada. Nah, pembagian peran antara laki-laki dan juga perempuan dapat berubah, bertukar dari zaman ke zaman. Selanjutnya, yang kedua mengenai konstruksi sosial. Jadi, konstruksi sosial menjadi sebuah teori yang ditemukan oleh sosiolog bernama Peter Berger dan Thomas Luckmann. Nah, konstruksi sosial ini dianggap sebagai proses sosial dan juga interaksi sosial yang akhirnya menciptakan realitas sosial. Adapun untuk konsep konstruksi sosial biasanya dikaitkan dengan media massa sehingga memunculkan istilah konstruksi sosial media massa, yang secara substansi teori dikatakan bahwa sirkulasi informasi yang cepat dan juga luas mengakibatkan konstruksi sosial terjadi dengan sangat cepat dan juga distribusi merata. Salah satu contohnya yaitu konstruksi sosial yang terjadi pada keluarga.
sirkulasi informasi tersebut misalnya tentang kesetaraan gender, yang diyakini bahwa wanita lebih cocok untuk mengasuh anak di rumah, sedangkan laki-laki lebih cocok untuk bekerja mencari nafkah. Akan tetapi konstruksi sosial tersebut saat ini mengalami perkembangan karena realitas yang terjadi di masyarakat banyak juga yang terjadi sebaliknya. Wanita bekerja sedangkan laki-laki berada di rumah untuk mengasuh anak. Selanjutnya yang ketiga adalah keluarga. Menurut para sosiolog, keluarga secara umum adalah sebuah ikatan sosial yang terdiri dari suami, istri, dan juga anak-anak mereka. Juga termasuk kakek nenek, juga cucu-cucu mereka, dan dapat beberapa kerabat lainnya yang tinggal dalam satu rumah yang sama. Keluarga merupakan benih awal penyusunan individu dan juga struktur kepribadian. Banyak kasus anak-anak yang mengikuti orang tua dalam berbagai kebiasaannya dan juga perilakunya, sehingga orang tua sangatlah diperlukan peran aktifnya dalam mendidik seorang anak tersebut. Di dalam keluarga, setiap anggota memiliki peran dan juga fungsi yang sama yang harus dijalankan dan juga dilakukan dengan baik. Oke, selanjutnya pada intinya yaitu yang keempat, peran gender dalam keluarga. Di sini peran gender ini mengklarifikasi perbedaan peran dan juga peran di antara perempuan maupun laki-laki. Laki-laki umumnya berada di ranah publik, sedangkan perempuan berada di ranah domestik. Hal ini tentunya dianggap mendorong ketidakadilan gender. Peran gender juga merupakan hasil dari interpretasi suatu budaya terhadap perbedaan biologis di antara perempuan dan juga laki-laki. Oleh karena itu, peran gender di antara perempuan dan juga laki-laki memiliki perbedaan di setiap tempat dan juga wilayah maupun suku. Terlihat bahwa peran gender ini merupakan konstruksi sosial dan budaya masyarakat, yaitu peran yang didomisili oleh nilai, norma, aturan yang di dalam atau yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, dalam pembagian peran dan juga dalam pembagian peran gender ini, laki-laki diposisikan pada peran produktif, publik, maskulin, dan juga pencari nafkah utama. Sementara perempuan diposisikan pada peran reproduktif, domestik, feminim, dan juga pencari nafkah tambahan. Namun pembagian peran gender dalam keluarga saat ini, peran perempuan semakin meluas. Banyak perempuan yang bekerja pada sektor ekonomi, terus menambah penghasilan dalam keluarga tersebut. Pekerjaan itu dilakukan di ranah publik seperti di kantor, pabrik-pabrik, jualan di pasar, serta ada pula wanita yang sukses menempati sektor-sektor seperti kepala negara ataupun pemerintah. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan mencari nafkah semakin besar. Peran perempuan tidak hanya mengurusi wilayah domestik rumah tangga, kasur, sumur, dapur, tetapi juga pada ranah publik. Namun hal tersebut terlihat bahwa pembagian peran dalam ranah domestik lebih diperani oleh perempuan. Karena walaupun perempuan bekerja, namun ia juga bekerja untuk di rumah, yaitu dia bertanggung jawab kegiatan yang ada di rumah, sedangkan laki-laki tidak. Maka dari itu merupakan pembagian peran yang tidak seimbang dan juga menimbulkan peran ganda pada seorang perempuan tersebut. Perempuan tersebut bergelut pada dua sektor, yakni ekonomi dan juga tanggung jawab sebagai sektor domestik tersebut. Hal tersebut tidak akan menimbulkan peran ganda jika sebuah keluarga memahami tentang gender, sehingga pembagian tugas dalam rumah tangga dapat dijalankan dan juga tidak akan menimbulkan peran ganda pada seorang perempuan. Berhubungan dengan peran gender tersebut, kita sebagai keluarga memerlukan edukasi dan juga pendidikan mengenai gender. Hal itu sangat dirasa penting untuk keluarga, terutama
pendidikan gender untuk anak-anak, karena keluarga merupakan benih awal penyusunan individu dan juga struktur kepribadian. Memperkenalkan masalah gender pada anak layaknya dilakukan sedini mungkin, apalagi hal ini sangat erat kaitannya dengan tugas perkembangan sosial anak yang harus dilewati oleh anak pada fase ini, yaitu seperti mempelajari tentang perbedaan jenis kelamin agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, teman-teman, kesalahan pola asuh yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman pada diri anak seperti menanamkan pemikiran bahwa laki-laki tidak boleh bermain boneka, masak-masakan, dan juga lain-lain, sedangkan perempuan tidak boleh bermain robot-robotan dan juga lain-lain. Padahal segala jenis permainan itu dapat membantu menumbuhkan dan juga mengembangkan berbagai potensi berdasarkan yang ada di dalam setiap anak. Jadi pendidikan gender sangatlah penting ditanamkan sejak dini agar anak paham mengenai gender dan juga tidak salah mengartikan mengenai gender. Nah, jadi teman-teman semua, pembagian peran dalam keluarga itu sangatlah penting, seperti pembagian kerja dalam ranah domestik seperti memasak, menyapu, mencuci baju, seperti itu dapat dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, dapat dilakukan bersama-sama, dibagi antara perempuan dan juga laki-laki sehingga tidak menimbulkan peran ganda untuk perempuan. Jadi kesimpulannya, pada pandangan masyarakat tentang gender dibentuk berdasarkan adat istiadat seperti budaya setempat. Nah, pembagian peran berdasarkan gender antara laki-laki dan juga perempuan menempatkan perempuan sebagai pekerja domestik dan juga laki-laki sebagai pekerja publik. Pembagian peran gender dalam keluarga yang belum seimbang karena adanya konstruksi sosial gender mengakibatkan peran ganda pada perempuan atau istri yang bekerja dalam mencari penghasilan tambahan. Hal tersebut tidak akan menyebabkan permasalahan berupa peran ganda pada istri apabila kesepakatan dan juga kerjasama antara keluarga saling membantu dan juga membagi tugas domestik. Berhubungan dengan peran gender tersebut, pendidikan anak sangatlah penting untuk keluarga. Pendidikan gender sangatlah penting untuk keluarga untuk memenuhi keberlangsungan hidup, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan tugas perkembangan sosial anak. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai artikel saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.